Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina lazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Mari kita senantiasa panjatkan yang pada kesempatan hari ini di syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrul Quran, syahrul doa, syahrul sedekah, kita masih mendapatkan limpahan karunia yang luar biasa. Maka senantiasa kita jangan lepas dari zikir, doa yang selalu kita panjatkan, apalagi ini bulan Ramadan, waktunya istijabah. Dan pada kesempatan saat ini kita juga harus senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah itu bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah, di mana ada satu hadis Rasulullah yang satu di antara tiga itu adalah termasuk orang yang celaka ketika kita tidak pernah mau berselawat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sunan Tirmidzi raqmul hadis 3545 dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin takhala ramadhanu thumma salakha qabla ayaghfira lahu wa raghima anfu rajulin atraka inda abawal kibara falam yudkhilahul jannah. Yang artinya, hinalah, celakalah seseorang gitu. Manakala atau tatkala disebut namaku di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Dan hinalah, celakalah seseorang manakala masuk di bulan Ramadan, maka bulan itu berlalu begitu saja sebelum dosanya diampuni. Dan hinalah seseorang manakala dia menjumpai kedua orang tua yang sudah udzur, tidak menjadikannya dia masuk surga. Yang pertama tentang salawat. Salat adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan setiap Jumat khatib mengingatkan kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat dan Allah bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalah kamu kepada Nabi. Nah, ini perintah langsung dari Allah untuk selalu berselawat kepada Nabi. Bahkan hanya mendengar nama Nabi pun kita tidak selawat, termasuk hina dan termasuk orang yang bakhil. Kalau tadi nomor hadisnya 3545, di bawahnya 3546, beliau juga menegaskan al-bakhilul ladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang namaku disebut dia tidak berselawat. Ini yang pertama. Nah, selawat itu ibadah.
dan termasuk ibadah mahdha. Maka kaifiahnya, tata caranya itu tentunya ikuti tuntunan Rasulullah. Kemudian yang kedua ini, seseorang yang hina, yang celaka, dia masuk menjumpai Ramadan tapi tidak digunakan waktu itu, Ramadan itu untuk beribadah sebaik-baiknya. Maka sekali lagi, kita sebagai seorang mukmin, warga Muhammadiyah, monggo jangan sampai sedetik pun, 1 menit pun, bahkan 1 jam kita, tindakan kita, ucapan kita tidak bernilai ibadah. Karena ibadah kan satu kesatuan ya, lisan, ya, hati, lisan, perbuatan, tindakan. Apalagi di bulan Ramadan. Kadang-kadang, mohon maaf ya, ucapan pun ringan tapi bisa nilai ibadah, tapi ringan ternyata tidak nilai ibadah. Satu contoh, sekarang musim hujan, kita sudah mengeluarkan jemuran, atau yang Pak Tani sudah gelar kipang kata orang Jawa, sudah mau jemur padi, wah kok udan. Ini nggak ada nilai ibadahnya sama sekali, bahkan seakan menyalahkan Allah. Kita langsung aja Allahumma sayyiban nafi'an, ringan tapi nilai sakulat fil mizan, berat di timbangan. Dan sekali lagi, Ramadan momen yang tepat untuk muhasabah, untuk munajat kepada Allah, karena Allah betul-betul memilih bulan Ramadan satu sebagai syahrul Quran, bulan di mana semua wahyu Allah turun di bulan Ramadan. Kitab Suhufnya Nabi Ibrahim turun malam pertama, Taurat setelah malam ke-6, Injil malam setelah malam 13, Zabur setelah malam 18, Al-Quran li arba'in nasrina khalalaini Ramadan setelah malam 24. Dan hanya Al-Quran yang turun di malam bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran mengalami 2 kali turun, di bulan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, lainnya tidak. Maka jangan sampai di bulan Ramadan kita tinggalkan untuk baca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan kita sudah rutin, di Ramadan harus kita tingkatkan. Rasulullah setiap Ramadan selalu tadarus Al-Quran. Ramadan dan puasa nggak bisa dipisah. Nanti akan duet untuk memintakan syafaat untuk kita. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abati yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, ay Rabbi, manatu ta'ama wa sawati binahari fasafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an, manatu nauma bilail fasafi'ni fihi fasfa'ani. Rawahu Imam Ahmad. Puasa dan Al-Quran akan memintakan syafaat dan menyafati pada ahlinya, pada seorang hamba besok dari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Tuhan kami, kami yang menahan orang puasa dari makan dan minum syahwat di waktu siang, maka berilah syafat kepadaku untuknya. Al-Quran juga begitu. Wahai Tuhanku, aku yang menahan orang itu dari tidurnya di waktu malam, maka berikan syafaatnya untuknya. Maka keduanya diberi syafaat. Ini yang pertama. Maka jangan tinggalkan Al-Quran kalau kita nggak mau celaka. Karena nanti ketika di yaumul akhir, yang akan menahan umat Rasulullah tetap di neraka, yaitu orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yaitu umat Rasulullah. Maka jadikanlah Al-Quran bacaan wajib yang pertama. Dan ketika kita mau membaca Al-Quran, apalagi mengkaji tafsirnya, mengamalkannya, taklim kepada yang ahlinya, tidak hanya untuk diri kita sendiri, investasi bagi orang tua kita. Alangkah berbahagianya ketika orang tua punya anak-anak Al-Quran. Man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa li tautajjan minurin wa adauhu ahsanu min da'i samsi. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isinya, maka orang tuanya akan memakai mahkota, akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya melebihi sinar matahari. Kemudian syahrul
doa Ramadan juga selalu doa. Maka jangan lepas zikir di bulan-bulan ini, lebih ditingkatkan dibanding yang lain. Bahkan ayatnya sendiri itu ketika ayat itu turun, itu biasanya kalau ada kata yas'alu naka, itu yang artinya fi'il mudhari, mereka bertanya pada kamu, yas'aluna 'anil khamri wal maisir, qul. Tapi di ayat ini tidak. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ta'ata idza da'ani. Nah, ini tidak ada kata qul. Menunjukkan apa? Betapa dekatnya Allah kepada orang yang berpuasa. Dekat ketika kita meminta, Allah akan mengijabahi. Di hadis lain riwayat Abu Hurairah dalam Musnad Imam Ahmad juz 2 ya. Kalau enggak salah 254. Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utuqa'a minan nari fi syahri ramadhana wa inna likulli muslimin ta'wadat biha fastajabu lahu. Sesungguhnya Allah mempunyai di setiap sehari semalam utuqa'a minan nar, pembebasan hamba-hambanya dari neraka. Dan bagi setiap muslim punya doa, ketika doa itu dipanjatkan, doa itu akan diijabahi. Nah, di sini juga ini penjelasan bahwa Ramadan dibagi 3 periode itu enggak pas. Hadisnya dhaif. Yang jelas tiap hari itu rahmat, tiap hari itu magfirah, tiap hari adalah itqum minanar. Dan jangan lupa ya, Ramadan syahrus shadaqah. Mari kita gerakkan, apalagi masih banyak proyek untuk pengembangan dakwah di persyarikatan kita yang butuh dukungan semua warga. Nah, ini momen sangat tepat. Kalau ditanya tentang sedekah, pertama beliau ditanya, ayu sedekatin a'dham ajran, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Kata beliau, anta sadaqah anta sahihun sahihun ta'mulul ghina wa tahful faqra wa la tumhil hatta balagatil hulqum. Ketika kamu sedekah dalam keadaan sehat, masih pelit, lagi punya keinginan jadi orang kaya, takut fakir. Kemudian apalagi? Al-sadaqan afdal sadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Ya, maka mari kita gunakan momentum ini. Untuk apa semuanya? Untuk meraih maghfirah Allah. Karena semua muara dari ibadah Ramadan itu adalah pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu kharaja min dzunubi ka yaumin uladatu ummuh. Ini orang yang celaka yang kedua. Maka Ramadan baru 11 hari, masih sekitar ya 3 Jumat kalau nggak salah, atau masih sekitar ya 3 minggu kita berRamadan. Betul-betul kita manfaatkan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka, seseorang yang menjumpai atau masih punya kedua orang tua dalam keadaan uzur, keadaan pikun, kok tidak menjadikan sarana masuk surga. Artinya mereka sia-siakan orang tuanya, tidak mau merawatnya, tidak berbakti, termasuk orang yang celaka. Karena seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, minta izin untuk ikut jihad perang. Maka kata Rasulullah, ahayun walitaka, apa orang tuaku mau masih hidup? Naam ya Rasulullah. Fadinuma, minta izin dulu. Nah, ternyata nggak diizini. Sudah, maka kamu jihadlah dengan berbakti kepada orang tua. Maka sekali lagi itu, mumpung masih ada kesempatan, ini 2 pintu surga kita, ayah dan ibu. Bahkan Rasul termasuk bagian dari jihad. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita doakan mereka, karena doa anak soleh itulah sesuatu yang paling berharga, tidak ada nilainya dibanding yang lain. Saya kira 3 pesan Rasulullah ini, mari kita betul-betul kita camkan, betul kita amalkan,
sesuai dengan tuntunan beliau, tuntunan Rasulullah, supaya Ramadan kita betul-betul menjadi satu, yaitu amalan yang akhirnya menjadikan kita mencapai derajat muttaqin. Dan kesempatan waktu tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Ramadan di tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 2023 akan datang sepanjang umur hanya sekali. Kesempatan waktu tidak ingin kembali, tempat bisa. Semakin bertambah waktu, semakin kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita semakin berkurang. Mungkin tempat masih bisa kita ulangi, tapi waktu berbeda. Mungkin ada yang hilang dari kita, mungkin kesehatan, mungkin yang lainnya. Maka sekali lagi, mumpung Allah masih memberikan kesempatan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada lebihnya datangnya dari Allah, ada kurangnya dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Ya, burung kedasi hinggap di pohon durian. Terima kasih atas perhatian. Burung dara hinggap di pohon duku. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.